subbab 4.2 yaitu jajar genjang dan layang-layang. Silahkan penyaji untuk menyampaikan materinya. Teorema 4.2.1. Jika dua sisi segi 4 yang sama panjang dan sejajar, maka segi 4 tersebut adalah jajar ganjang. Oke. Silakan, buktikan. Dari gambar di atas, kita dapat mengetahui bahwa pada gambar A, segmen garis RS sejajar dengan segmen garis VT dan segmen garis RS kongruen dengan segmen garis PT. Pembuktian RSVT jajar ganjang adalah sebagai berikut. Pernyataan pertama, segmen garis RS sejajar dengan segmen garis PT dan segmen garis RS kongruen dengan segmen garis PT. Alasannya diketahui. Gini, supaya saya yakin benar tuh ya buktinya itu ya. Umpama langsung gini gimana Aisyah? Aisyah bisa pegang kursor, langsung tunjuk ke gambarnya, bisa? Bentar, Bapak. Enggak bisa, enggak bisa dipaksa gitu. Ini kelihatan, Bapak, saya. Kok nggak kelihatan ya? Nggak bisa, Bapak. Enggak bisa ya. Jadi itu diketahui persegi panjang RSTV. Bukan persegi panjang, segi 4 ya awalnya ya. Diketahui segi 4 RSTV dengan RS itu sejajar dengan VT. Di samping itu RS panjangnya juga kongruen dengan atau panjangnya sama dengan VT. Maka yakinlah segi 4 itu adalah jajar genjang. Nah, dengan cara bagaimana itu? Menarik diagonal apa? VS ya. Dengan ditarik diagonal VS, maka ya sudah Aisyah lihat gambarnya aja ya. Dengan ditarik diagonal VS dan RS kan sejajar dengan VT tadi. Maka pastilah sudut RSV kongruen dengan sudut apa? SVT. Mengapa kongruen itu? Karena sudut sisi. Belum. Nah, itu alasan bukan salah. Alasannya kalau ada dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut-sudut berseberangan dalam kongruen. Berarti kamu baca saja, tidak paham berarti. Maka sudut RSV kongruen dengan sudut SVT. Udahan ya, kalau sudah berarti segitiga RSV tentu kongruen dengan segitiga TVS apa VTS? TVS. Hah? RSV dengan TSV. Ya, TVS. Ya, bingung. RSV dengan TVS karena memenuhi postulat apa? SAS side angle side. RS kongruen dengan TV, gitu. Terus sudut RSV kongruen dengan TVS. Terus yang terakhir VS kongruen dengan VS sendiri. Sudah, kalau dua segitiga itu kongruen, maka sudut-sudut yang bersesuaian juga kongruen. Kan iya toh? Iya, Bapak. Nah, termasuk sudut apa? Sudut V kongruen dengan sudut S, sudut R kongruen. Maksudnya sudut ya
Ya, itu artinya apa? RVS akhirnya sudut yang penting, yang paling penting apa? Sudut mana yang dipentingkan? Sudut F dengan sudut S. S yang mana, tapi S dengan S yang mana? Ketika segitiga RSV kongruen dengan segitiga TVS, maka CP-CTC-nya apa? Sudut yang penting, paling penting. Sudut F dengan sudut S. Coba nunjuk sudut itu 3 huruf, gimana? Sudut RFS dengan sudut Kok F sih? F. Bukan F itu. RVS. RVS Sudut kongruen dengan RVS dengan sudut VST. ST, betul ya. Itu alasannya apa? CP-CTC. CP-CTC ya, harus cepat ya. C dulu, CP-CTC. CP-CTC. Ya, kalau itu kongruen, padahal itu kan sudut berseberangan dalam juga. Iya, Bapak. Pada pembicaraan terdahulu, kalau ada 2 garis dipotong transversal, sudut dalam berseberangannya kongruen, maka 2 garis itu bagaimana? Sejajar. Berarti mana sejajar dengan mana? RV dengan ST. RV dengan ST sejajar. Kan sudah dipenuhi berarti kan ya? Kalau ada segi 4, RV sejajar dengan ST, RS sejajar dengan VT, maka segi 4 itu pasti apa? Jajar genjang. Apa alasannya? Karena sisi yang berhadapan sejajar. Ya, definisi ya. Oke, lanjut. Iya. Teorema 4.2.2. Jika kedua bagian dari sisi berlawanan sebuah segi 4 adalah kongruen, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Jika apa? Pernyataan. Both itu apa? Apa, Bapak? Jika kedua Sisi both apa berlawan. Both pair itu apa? Jika kedua pasang, bukan kedua bagian. Jika Pair, kedua ya? pasang, Nah, sisi yang berhadapan, segi 4 kongruen, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. ya. Pernyataan pertama, segmen garis AB kongruen dengan segmen garis DC. Dan segmen garis AD kongruen dengan segmen garis BC, alasannya diketahui. Yang kedua, segmen garis AC kongruen dengan segmen garis AC. Alasannya sifat refleksi. Yang ketiga, sudut DCA kongruen dengan sudut BCA. Dari mana? Dari mana kongruen? Tiba-tiba kongruen. Sudut DCA ini kongruen dengan sudut BCA. Nah, itu kalau DC-nya sejajar dengan AB. Kan belum diketahui. Salah tahu buktinya. Itu berlaku kongruen kalau DC sejajar dengan AB. Kan tidak diketahui DC-nya sejajar dengan AB. Yang diketahui hanya DC kongruen dengan AB. AD kongruen dengan BC. Kamu narik garis AC, betul. Atau jangan pakai gambar itu, dah. Jangan pakai gambar itu.
Gambar yang lain. Sebelumnya tadi mana? Jajar genjang yang asli. Nah itu wes, Bayangkan ya, bayangkan sekarang. Siti, ini Siti ya, Aisyah ya. Iya, Bapak. Aisyah bayangkan. RS kongruen dengan VT. VR kongruen dengan TS. Itu kan yang diketahui. Iya. Buktikan RSTV jajar genjang. Sama, untuk menemukan jajar genjang, tarik ke definisi. Kita harus menemukan apa? Supaya jajar genjang. Sisi yang berhadapan sejajar. Sejajar, artinya RS harus sejajar dengan VT. VT. Dan VR harus sejajar dengan TS. Nah, kamu kok menggunakan sejajar? Oh, itu mau dibuktikan masih. Pertama-tama benar kamu narik garis VS. Betul kan? Diagonal ya. Dengan narik garis VS, pasti ada dua segitiga yang kongruen. Segitiga mana? RVS dengan TVS. RVS dengan TVS. Jangan ngawur, jangan ngawur. SV. SVT. Gak nguasain ya Aisyah. Jangan ngawur nyebut segitiganya. Ya ulangi, dengan menarik garis VS, maka ada dua segitiga yang kongruen. Segitiga mana? RVS Dengan TSV. TSV, jangan ngawur. Kalau TVS apa berarti? V kongruen dengan S. S, padahal salah kan? V yang dimaksud adalah RVS, sudutnya bukan yang digowongi itu. Jadi apa? Segitiga mana yang kongruen? RVS dengan TSV. TSV mengapa kongruen? Karena itu postulat SAS. Kok iso SAS itu loh. Gak nguasai berarti ini. VS kongruen dengan VS apa enggak? Kongruen. Lah iya. Dua segitiga itu kongruen. Alasannya bukan SAS. Apa? Sisinya sejajar. Oh, refleksi. Iya itu VS kongruen dengan VS. Yang alasan segitiga RVS kongruen dengan segitiga TSV itu apa alasannya? Dibantu coba. CTC. Duh, gak nguasai. Vanaya. Mengapa segitiga itu? Sudutnya berseberangan. Salah. Bagian CTC itu, Bapak. Salah. ASA. Lailatul. Lailatul mana Lailatul? Lailatul ada apa enggak nih? Tapi on cam ya Lailatul ya. Ini enggak ada. Bagus. Kenapa kongruen dua segitiga itu? CTC, Pak. Salah. Alia. Kenapa dua segitiga itu kongruen? Boleh membantu menjawab, Bapak? Oke. Ini. Afni. Kenapa Afni? Mungkin dari teorema 4.1.1 di mana sebuah diagonal jajar genjang yang memisahkan dua segitiga adalah kongruen. Bisa. Lah ya, pertanyaan saya bukan itu, Afni. Mengapa kok kongruen itu? Itunya sudah saya katakan tadi. Segitiga RS itu kongruen dengan T, itu sudah kongruen. Mengapa kongruen? Itu pertanyaannya.
Izin menjawab, Pak. Julia, Ya, 6 syarat segitiga itu kongruen. Nah, apa syaratnya? yang 3 sudut sama 3 sisi tadi. Bukan. Bukan. Ayo, siapa lagi nih? Saya mau nyoba lagi. Wahyu. Karena niku Pak, segmen garis VS kongruen VS dan sudut RSV kongruen. Salah. Itu Bapak, jika dua garis sejajar dipotong Aisyah dipotong oleh transversal, maka dua sudut dalam berseberangan adalah kongruen. Salah. Andini. Mungkin begini Bapak. Andini ya. RS sejajar sama VT. Belum diketahui itu. Anda nyimak berarti. Yang diketahui itu apa? RS kongruen dengan VT. VR kongruen TS. Ditarik sama Aisyah diagonal VS. Maka pasti ada dua segitiga yang kongruen, yaitu RSV kongruen dengan segitiga TVS. Mengapa kongruen dua segitiga itu? Karena sisi, Pak. Alfiatul apa? SSS, Pak. Betul, Alfiatul paling betul itu. Karena SSS kan RS kongruen dengan VT. RV kongruen dengan ST. VS kongruen dengan SV. Kan ya toh? Ya SSS sudah. Pasti dia kongruen. Ya lanjut untuk Aisyah sekarang. Kalau saya tahu ya, apa Aisyah alasannya? Sisi. Mulai tadi kamu jawab itu nggak lama begini. Ya. Sisi. Setelah itu kongruen, baru akibatnya apa? Sudut mana yang kongruen? Ada berapa banyak bagian yang kongruen? Sudut 6. Tapi yang penting mana yang terpenting? Sudut V. Sudut yang lengkap V yang mana? V ini ada dua itu. Sudut V dengan sudut S. Ya V yang mana? V-nya kan ada dua itu. SVT dan Nah gitulah. VS. Sudut SVT dengan sudut TSV dan sudut R. SVT dengan apa? S dengan sudut SVT dengan apa? VSR. Ya apa sih ini? Sudut SVT dengan sudut VSR dan sudut. Saya itu dulu apa? Sudut SVT dengan FSR. SR apa? Sudut kok dua huruf? Sudut FSR. SSR. VSR. Si angel itu kamu ngomong. Sudut lagi. Sudut SVT dengan sudut VSR. Kalau dua sudut itu kongruen, apa akibatnya? Sisi-sisinya sejajar. Siapa? Sisi VS. VS itulah. RS sama VT. Revita bantu terus mulai tadi. Ngerti apa enggak, Aisyah?
Sisi mana, Aisyah? RV dengan Kamu keuangan sekali, kenapa saya nyebut? Kalau dua garis dipotong transversal, transversalnya yang mana? VS. FS, VS, SS lagi, VS. VS, Dua garisnya yang mana? VS itu memotong dua garis. Dua garisnya yang mana? RS VT. RS sama VT. Ayo, Aisyah. RS sama Loh, oh, R, temannya sudah nyebut loh, kamu tinggal ngulang lagi. RS sama VT. RS sama VT. Itu garis yang dipotong oleh transversal VR. Maka sudut berseberangan dalamnya kongruen dan sudut berseberangan dalamnya kongruen. Apa kesimpulannya? Garis-garisnya sejajar. Sejajar. Apa garisnya? Yang mana? RV, Loh, kok RV? RF dengan ST. VT. VT. RS dan Pas VT. kok si Angele ngomong. Apa, Aisyah? RS dengan VT. Itu kalau sudut RSV kongruen dengan TVS. Kan ada sudut lain lagi tadi, ada 6 toh, mana lagi sudut yang kongruen. SRV sama SRV, TTS. tapi kan nggak penting. Yang laki-laki, sudut satu lagi. VST. VST dengan apa? Dengan SVR. SVR kongruen ya. Mengapa kongruen tadi? Alasannya? Karena garis RS sejajar dengan VT. Bukan. Itu nggak baru ditemukan itu tadi ya. Sekarang mau menemukan VR sejajar dengan TS. Alasannya CP-CTC. Tadi kan dua segitiga itu kongruen sudah. Maka seluruh bagiannya pasti kongruen. Seluruh bagian itu apa? 3 sudut dan 3 sisinya. Sudut satunya sudah tadi RSV dengan TVS. Terus sudut yang lain mana? Loh kok diem Aisyah? SVR. SVR dengan VST. yang lengkap aja, yang sepotong-sepotong tuh ngomongnya itu SVR dengan VST gitu ngomongnya, baru titik ya. Mengapa itu kok kongruen? CP-CTC. CP-CTC. Kalau itu kongruen apa akibatnya? Sisi bagian-bagian yang sama dari segitiga. Oh itu alasannya. Itu RVS dan TSV kan dua sudut yang berseberangan dalam. Kalau ada dua garis dipotong transversal, sudut berseberangan dalamnya kongruen, maka apa akibatnya? Garis-garisnya sejajar. Jadi ngerti itu kamu. Jadi garisnya yang mana sekarang? RV dan ST. ST dan RV. ST dan RV. Berarti sudah ditemukan berapa pasang garis sejajar? 2. 2. Apa 2 itu? ST dan RV dan FT dan RS. Kamu kok nyebut F, kok V kok F terus mulai tadi? VT dan RS. Ngerti huruf apa enggak kamu ini? Bingung, Pak. RS dan
VT. Terus pasangan yang kedua ST dan R. F. R. F V. lagi. RV. Oh, betul ini. Nah, yang cepat coba, yang cepat nyebutnya. RV dan ST dan TV dan RS. Kalau sudah ditemukan dua pasang sejajar, maka RSTV berupa apa? Jajar genjang. Ya wis, lanjut. Jadi salah ya itu ya buktimu ya. Kalau begini lama jadinya ya, kayak Aisyah ini. Teorema 4.2.3, jika diagonal-diagonal segi 4 tersebut saling membagi 2, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Oke. Lihat gambarnya. Gambarnya kamu membuat segi 4 apa itu? RS TV. Itu besarnya harus sama maksudnya ya dengan di atasnya. Nah, jadi diketahui apa itu? Segi 4 RSVT. Dengan RSTV. Dengan diagonal VS dan diagonal TR. Saling apa diagonalnya? Kamu belajar apa enggak tadi malam? Saling membagi. Aisyah, kamu tadi malam belajar apa enggak? Kita enggak kita. Tadi malam belajar ini Bapak. Paling gak sinau Aisyah ya. Lo jangan ngele ngomong aja. Kan kamu tulis deh itu. Diagonal segi 4 tersebut saling memotong. Iya, masih lihat lagi. Apa? Saling teoremamu itu lo baca lagi. Saling membagi 2. Ya Allah, tidak saya. Saling membagi 2. Ya sudah saling bagi 2 itu. Artinya apa itu? Kalau titik potongnya itu di O misalnya, artinya apa? Segitiga VOT kongruen dengan segitiga R. Terlalu jauh, itu terlalu jauh. Diketahui diagonal VS dan diagonal RT garis berpotongan di O. Dan diketahui diagonalnya saling membagi 2. Itu artinya apa? Garis VO sejajar. Kok sejajar? O sama dengan SO. Aisyah ini jeneng ngerti apa? Garis FO sama dengan garis SO. Garis VO sama dengan garis SO dan garis TO sama dengan garis RO. Nah itu yang diketahui itu. Buktikan segi 4 RSTV itu jajar genjang. Loh, kok yang diketahui itu apa langkahmu? Segitiga ROS kongruen dengan segitiga VOT. Kira aku mesti keliru mesti. Jangan itu dulu, apa alasanmu itu segitiga itu kongruen? Kalau ROS kongruen dengan segitiga VOT, berarti sudut V-nya itu kongruen dengan sudut R, apa benar? Salah. Temanmu jawab kur salah itu. Jadi kalau memang itu kongruen, nyebutmu aja udah salah itu. ROS kongruen dengan apa? VOV.
TOV. TOV, kelamaan ini, bisa. Ya. Mengapa kongruen? Ayo, audien, mengapa kongruen? SSS. Kok SSS? Mana SSS? Ayo coba, siapa yang bilang? SSS itu loh, kalau yang diketahui TO sama dengan RO ya boleh. VO sama SO ya diketahui karena saling membagi. Terus VT apa diketahui sama dengan RS kan enggak? Tidak. Enggak. Ayo. Berarti harus ketemu apa dulu? Siapa ngerti? Harus VT harus sejajar dengan RS. Belum diketahui. Ya, siapa yang lain lagi berpendapat? Ayo, sekian banyak orang loh. Sebelum menetapkan dua segitiga itu kongruen. Sudut O. Oke, sudut O apa yang lengkap? Sinta nih ya, Sinta. Iya. Sudut BOT TO, dan TOS. TOV dan apa? TOV dan VOR. TOV dan ROV. RO? Kok itu? ROS. Siapa yang jawab ROS itu tadi? Afni. Afni, betul Iya, Afni. Awai. Betul Afni. TOV kongruen dengan ROS. Karena apa? Berseberangan. Bertolak belakang. Belakang. Nadifa, betul. Bertolak belakang kan itu. Baru kalau sudah ketemu, bagaimana segitiga ROS dengan segitiga TOV? Kongruen. Kalau kongruen, apa akibatnya? SAS. Ya kongruen itu bukan akibatnya, alasannya itu side angle side. Akibatnya apa kalau dua itu kongruen? 6 bagian. Ya 6 bagiannya kongruen, tapi yang penting yang mana? Yang terpenting sudut ORS. sudut ORS kongruen dengan OTV itu penting itu ya. Kalau itu kongruen, padahal itu berseberangan dalam, kan ya toh? Akibatnya apa berarti? RS dan VT sejajar. Betul. Siapa gimana jawabmu? Mbak Faik. Baik, betul. VT dan RS sejajar. Dengan cara sama, dengan cara sama, pasti segitiga apa kongruen dari segitiga apa? Aisyah. Segitiga VOR. VOR kongruen dengan segitiga TOS. Loh, keliru lagi nyebut. SOT. Aisyah udah duduk paling Aisyah banyak. Ulangi. Segitiga VOR kongruen dengan segitiga SOT. Mengapa kongruen? Karena segitiga VOR bertolak belakang dengan segitiga kok bertolak belakang? Sudutnya. Mana ada segitiga bertolak belakang? Sudut VOR bertolak belakang dengan sudut SOT. Sehingga segitiga apa tadi yang kongruen? Segitiga VOR dengan segitiga SOT. Ya, memenuhi karena alasannya apa kongruen itu?
SAS. SSS, 6 sisi. S. SAS. SAS. Padahal tadi nyimak apa enggak ini Aisyah ini? Karena memenuhi postulat. SAS. Apa S-nya itu? Sisi, sudut sisi. Itu ya. Terus karena itu kongruen, akibat yang paling penting apa? Sudut mana dengan sudut mana yang kongruen? Sudut VOR dengan sudut Salah. BRT. Ayo yang lain siapa yang jawab? Siapa ini? Ega ya? Ega. Sudut apa yang penting? PRO. VRO. Kok ya, terus dengan? Sudut STO. STO itu yang penting itu. Ya, kalau itu sudah kongruen, padahal itu kan sudut berseberangan dalam. Maka berakibat apa kalau itu kongruen? Aisyah. sudut PRO. Salah. Akibatnya apa? Yang lain? PR sejajar DS. Ya, Medinda. VR sejajar dengan Betul. DS. VR sejajar dengan TS. Berarti sudah kita temukan dua pasang sejajar. Pasangannya itu apa saja, Aisyah? Garis RS sejajar dengan garis PT dan garis PR sejajar dengan garis TS. Akhirnya apa? RSTV berubah? Jajar genjang. Mengapa kalau jajar genjang? Alasannya apa? Devi? Definisi. Definisi jajar genjang. Ya, lanjut. Nggak usah contoh soal, nggak usah. Pasti bisa. Materi selanjutnya yaitu layang-layang. Definisi layang-layang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang berbeda dan sisi yang berhadapannya adalah kongruen. Layang-layang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang berbeda, dua pasang sisi yang berbeda, yang berhadapan. A kite is a quadrilateral with two distinct pairs, dua pasangan berbeda dari sisi-sisi yang berdekatan kongruen. Ya. Jadi yang kongruen itu apanya? Sisi yang berdekatan. Sisi yang berdekatan. Sisi yang berdekatan itu yang kongruen. Ya. Jangan berhadapan ya, berdekatan. Adjacent itu berdekatan. Jadi layang-layang itu adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang berbeda. Ini pasangannya itu beda. Dan sisi-sisi yang berdekatannya itu kongruen. Ya. Ini dua pasang sisi berbeda yang berdekatan, itu kongruen itu loh maksudnya. Ngerti ya? Dua pasang sisi itu berdekatan dan pasangannya berbeda. Itu kongruen. Makanya gambarnya seperti apa coba layang-layang. Lanjut. Diubah nanti ya, berhadapan itu berdekatan ya. Yaitu mana dua pasang sisi itu berbeda dan berdekatan, kongruen mana berarti? Dua pasangan yang berbeda yang mana? Pasangan sisi yang berbeda mana? AB dan CD. AB dan bukan AB dan CD. Dua pasangan itu yang berbeda itu. Pasangan itu kan mesti dua kan? Nah, Iya. gimana nyebutnya gimana? Afni. Nyebutnya bagaimana? AB dengan BC. AB dengan salah. AB dengan AD. AB dengan AD. Itu satu pasang baru. Pasang lainnya? BC dengan BC dengan DC dengan DC itu pasangan yang kedua. Itu ya. Nah, dua pasang itu
sisi berdekatannya itu kongruen. Mana yang berdekatan berarti? AB AB kongruen dengan AD, BC BC kongruen dengan dengan AD. Jadi syaratnya layang tadi apa? Ada dua pasang sisi yang Berbeda. Berdekatan. ada dua pasang sisi yang berbeda dulu. Yaitu pasangan AB dan AD berbeda dengan pasangan BC dan CD. Berbeda dulu. Ditemukan, setelah itu ternyata masing-masing pasangan itu sisi berdekatannya itu kongruen. Yaitu AB dan AD kongruen, CB dan CD kongruen. Paham ya? Nah, itu disebut layang-layang. Oke. Langsung teorema 424. Teorema 4.2.4. Dalam layang-layang sepasang sudut yang berhadapan adalah kongruen. Dalam Satu contoh di bawah, pasang sudut yang opposite itu berhadapan kongruen. Jadi sepasang sudut yang berhadapan kongruen, sepasang, satu pasang saja. Itu sudut mana dalam hal ini? BAD dan Oh, bukan. Sepasang sudut berhadapan kongruen. BAD masa kongruen dengan BCD? Kan enggak. Sudut B sama sudut D. ABC. Betul Revita. Sudut apa Revita? B sama sudut D. Sudut D sama dengan sudut D itu sepasang tapi dan kongruen. Atau sudut ABC dengan sudut ADC. Itu maksudnya. In a kite dalam layang-layang, one pair, satu pasang. Dari apa? Opposite angles. Sudut berhadapan adalah kongruen. Sepasang saja. Nah, bagaimana buktinya? Febriana ya? Lengkapi bukti teorema tersebut, diketahui layang-layang ABCD dengan sisi kongruen seperti yang ditandai. Buktikan bahwa sudut B kongruen dengan sudut D. Oke, caranya? Pernyataan yang pertama, diketahui layang-layang ABCD. Langsung gambarnya aja, Febrina. Terus kamu tarik apa? Garis BC tarik kongruen diagonal. dengan garis ditarik diagonal AC. Sehingga garis BC kongruen dengan garis CD dan garis AB kongruen dengan garis AD. Terus AC kongruen dengan garis AC. Betul. Terus? Alasannya reflektif. Terus? Segitiga ACD kongruen dengan segitiga ACB. Alasannya Ulangi. SSS. Segitiga apa? Segitiga ACD kongruen dengan segitiga ACB. Betul. Alasannya SSS. Sehingga sudut B kongruen dengan sudut D. Alasannya CB/CDC. Oke, terbukti ya. Jadi sepasang sudut yang berhadapan pasti kongruen. Oke, lanjut. Teorema 4.2.5. Ruas yang menghubungkan titik tengah dua sisi segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiga dan memiliki panjang sama dengan setengah panjang sisi ketiga. Oke, jadi ada segitiga ABC. Kemudian sisi AB itu tengah-tengahnya apa namanya? MN. M, sementara sisi AC-nya tengah-tengahnya namanya N. Nah, buktikan yang pertama MN itu sejajar dengan BC. Yang kedua, buktikan panjangnya MN separuhnya panjangnya BC. Bagaimana buktinya? Coba diterangkan langsung ke gambarnya aja. Siapa? Febiana, ya silakan Febiana. Langsung di gambarnya, enak ada di gambarnya. Segitiga
diketahui segitiga ABC dengan titik tengah M dan N masing-masing dari AB. Kalau ngomongnya jangan gitu. Segitiga ABC dengan titik tengah jangan. Diketahui segitiga ABC. Titik tengah AB dan AC masing-masing di M dan di N, gitu ya. Kalau segitiga tidak ada titik tengahnya, mana segitiga titik tengahnya ya? Oke. Diketahui segitiga ABC dengan titik tengah dari garis AB dan AC masing-masing yaitu M dan N. Betul. Melalui garis C Akan dibuktikan bahwa 850 orang mana? Yang betul bener. garis Yes. MN Itu gambar gede gue enak. Fabiana, yang tadi aja. Fabiana ya. Yang tadi aja gambarnya enak itu. Nah itu enak, itu aja gambarnya dah. Akan dibuktikan apa tadi? garis MN sejajar dengan garis BC. Yang pertama, yang kedua. Udah, Bapak. Dah, ada itu. Panjang apa? Panjang MN setengah Panjang dari MN BC. setengah Apa dari sisi tawacane ya? Kira berapa tuh ini? 4.2.5. 4.2.5 layang-layang kan ya? Layang-layang. Oh iya 4.2.5. Barangkali saya salah ya. The segment that joins the midpoint of two sides. Nah ini titik tengah dari dua sisi. Join itu apa ya? Dihubungkan ya. Dari segitiga paralel. The is parallel to third side. Dia paralel sejajar dengan garis yang ketiga. N, ada N-nya itu, Fabiana. N has a length equal to 1/2 the length of the third side. Dan memiliki panjang sama dengan 1/2, separuh dari panjang sisi yang ketiga. Ngerti ya? Jadi ada dua yang dibuktikan. MN sejajar dengan BC. Yang kedua apa? Panjangnya MN, terus separuh panjangnya BC. Oke, bagaimana cara membuktikan bahwasanya MN sejajar dengan BC dulu? Ya. Pertama-tama, buatlah garis C. CE. Buatlah garis CE melalui C dan sejajar dengan AB. Sejajarnya disebut dan sejajar Garis CE, garis CE sejajar dengan garis AB. Betul. Dulu pernah kan ya kita mengkonstruk ya melalui titik di luar garis dapat dibuat satu dan hanya satu garis sejajar dengan garis itu ya. Dalam hal ini garisnya AB, titiknya C. Kita bisa membuat garis sejajar yaitu garis CE atau garis DE atau garis CD itu sejajar dengan apa? AB itu dulu. Terus langkah berikutnya? Langkah berikutnya perpanjangan MN. Perpanjang MN hingga memotong CE di titik D. Di titik apa? Di titik D. D, betul. Terus? Langkah selanjutnya garis AM kongruen dengan garis MB. Dari mana tahu? Dari mana tahu? Mestinya kamu tulis sudutnya itu dulu, dilihat sudutnya dulu. Sudut. Kalau AB sejajar dengan EC, itu kan dua garis sejajar, dipotong transversal. Transversalnya mana? Transversalnya AC. AC. Maka mana yang kongruen? Sudut mana yang kongruen?
sudut 2 ini 2 dengan sama. sudut 1. Betul sekali. Kedua tentu kongruen dengan sudut 1. Terus mana lagi? Sudut 3 dengan sudut 4. Sudut 3 dengan sudut 4. Transversalnya yang mana itu, Mbak? Transversal Heeh. yang M. M. Terus, jangan MN tok. Terus M. MND. MD. MD. Kalau MN kan belum sampai ke sudut 4. Sesungguhnya boleh transversalnya garis MN boleh. Tapi kalau nyebut MN kan rasanya tidak sampai D nanti ya. Lebih tepat apa? Transversalnya MD. Apabila dua garis jasa dipotong transversal, maka sudut berseberangan dalamnya pasti kongruen. Sudut mana dan mana? Sudut 3 Ya. sudut 3 dengan sudut 4. Betul sekali. Sudut 3, sudut 4, sudut 2, dan sudut 1. Terus apa lagi yang dapat saudara katakan? Dari 2 segitiga itu. A? AM kongruen dengan DC. AN kongruen dengan? Belum AM, Mbak, belum. AN dulu. AN sejajar. AN kongruen bukan sejajar. Kongruen dengan CN. DN. Oh, dibantu temannya itu. AN Ini yang kongruen bantu. dengan AN kan kongruen dengan NC. Mengapa kongruen? karena Loh, kok lama? tolak belakang. Bukan, garis. Ngomong itu garis kok bertolak belakang. Bertolak belakang itu sudut. Karena sudut 2 dan sudut 1 Bukan. kongruen. Mengapa AN kongruen dengan NC? ASA. Sudut ASM. Bukan, salah semua. N titik tengah AC. Itu Navida itu betul. Karena apa tadi? Sudut tengah AC. N kan itu tengah AC, Mbak. Mbak Febiana. Jadi AN kongruen dengan NC. NC. Baru kamu ngomong segitiga mana sekarang yang kongruen? Segitiga AMN AMN kongruen dengan dan segitiga. DNC. Bener ta? DND. JDN. Salah. Nyebut aja salah itu. AMN JDN. Kalau kamu nyebut AMN, segitiga yang bawah apa? DDN. DDN. Alasannya apa lo? Alasannya Apa saudara-saudara? Kok bertolak belakang? Sisi sudut sisi. Salah. SSS. Salah. AS. Salah. Titik tengah 4. Salah. Alasannya apa? Dua segitiga kongruen kok macam-macam alasannya. Alasannya kan hanya berapa kemarin itu? 6. Iya. Tinggal milih, bukan 6 itu kan CBCTC. Alasan dua segitiga kongruen itu loh, kan hanya ada SAS, ASA, ada lagi juga SSS, ada lagi apa? AAS. Nah, itu siapa barusan Julia, ta? Iya. AAS, itu yang benar. Mana A yang satu? 1 dan 2. 1 dan 2. A yang kedua? 3 dan 4. 3 dan 4. S yang terakhir? MN dan MN. Nah, itu kan AAS itu. Bisa AAS, bisa juga tadi apa tadi si Febiana nyebut-nyebut bertolak belakang. Boleh juga sudut DNC kongruen dengan sudut ANM karena bertolak belakang. Kalau itu menggunakan yang itu, berarti alasan segitiga itu kongruen apa? ASA.
side angle, maaf, ASA ya, angle side AAS. angle. Sudut 1, terus sisi MC, dan sudut bertolak belakang. Sudah, kalau itu kongruen berarti apa akibatnya? Yang terpenting apa akibatnya? Yang terpenting akibatnya apa, Febiana? AM kongruen dengan DC. Kongruen dengan DC itu akibat yang terpenting itu. Padahal AM kongruen dengan apa? AM kongruen dengan MB. MB ya, betul ya? AM kongruen dengan MB, B Bandung ya. Nggih. Karena apa? Karena apa? Titik tengah. Betul, M titik tengahnya. Sekarang, padahal AM kongruen dengan DC, ya toh? Karena apa tadi AM kongruen dengan DC? Febiana? Ayo, tidur apa alasannya? AM kongruen dengan DC. CPCTC, Afni. Afni terus yang jawab bener ya. CPCTC. AM kongruen dengan DC, padahal AM kongruen dengan MB, apa akibatnya? Febiana. AM kongruen dengan MB sehingga MB kongruen dengan DC. Betul sekali. MB kongruen dengan DC. Padahal MB sejajar dengan MB itu boleh membaca AB juga kamu. AB, MB itu satu garis itu. CD, CE, DE itu satu garis juga. Sejajar apa enggak itu? Sejajar. Jadi MB sejajar dengan DC apa enggak? Nggih. Sejajar. Sejajar kan? Padahal di teorema sebelumnya kan dibahas. Kalau MB sejajar dengan DC dan MB kongruen dengan DC, maka bagaimanakah BCDM berupa apa itu? BMDC. Iya, boleh BMDC, boleh. 4 BMDC berupa jajar ginjang. Berupa jajar ginjang. Kan dijamin itu tadi ya. Kalau sepasang sisi berhadapan sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu pasti jajar ginjang. Nah, kalau dia jajar ginjang, apa akibatnya? Maka garis MN sejajar dengan garis BC. Betul sekali. Terbuktikan? Terbukti apa enggak? Nih. Ya, itu nanti dicatat ya, seperti itu ya nanti langkahnya ya. Direvisi nanti. Sekarang yang kedua membuktikan MN panjangnya itu separuhnya BC. Bagaimana caranya? Kalau jajar ginjang, bagaimana MD, MD dengan BC? Febiana. Kenapa Bapak? Kan sudah ketemu jajar ginjang toh, MDCB. Maka akibatnya apa? MD dengan BC bagaimana? Sejajar. Sejajar. Terus ada juga dari teorema-teorema sebelumnya, MD dengan BC bagaimana? Kongruen. Kongruen, faikotul, betul. Kongruen, panjangnya sama. Ya. Febiana. Nggih. Terus MN bagaimana dengan ND? Kongruen. Mengapa kongruen? Di tengah. Salah. CPCTC. Betul Sinta. CPCTC dari segitiga yang kongruen tadi itu. Berarti MN panjangnya bagaimana terhadap MD? Kongruen.
Setengahnya. Setengahnya. Tengahnya. Siapa Afni ya? Setengahnya itu. MN setengah MD. Padahal MD sama dengan BC BC. Maka MN setengah dari BC. BC. Terbukti sudah. Fabiana beler akhir-akhir nggak tahu, nggak aktif kelas. Nah, jadi kalau itu terbukti akhirnya bahwasanya apa tadi Garis MN garis tengah itu di sini dinamai dengan midpoint itu ya, dengan itu pasti midpoint side ya, setengah itu pasti dia nanti sejajar dengan garis yang ketiga dan dia panjangnya separuhnya. Oke, lanjut. Padahal di buktinya ada itu ya. Ini contoh soal. Nah kan, lanjut. Selesai. Sudah. Silakan tawarkan ke teman-teman atau pada pertanyaan. Teman, apakah di sini ada pertanyaan? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Lanjut kalau gitu. The rectangle, square, and rhombus. Diakhiri, Febiana.